Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Qala aidan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, sini datang-datang lebih kemana hadir wabil khusus kepada keluarga besar Sahibul Bait, Sahibul Musibah, atas meninggalnya almarhum Bapak Lanuhun bin Haji Tidang yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut tapi saya mohon maaf sekiranya ada yang secara langsung, saya mohon jangan ada ya, karena saya sudah prinsip Bapak Ibu ya, saya berdakwah tidak mau melalui media sosial. Jadi saya ingin seperti ini, saya tidak mau terkenal ya. Kalau mungkin ada beberapa ustadz yang punya tim YouTuber, kalau saya alhamdulillah dari lorong ke lorong ya. Yang kedua, dalam masa pandemi seperti ini tolong jangan ada lagi secara langsung seperti ini ya, karena jangan sampai ada yang melihat ya. Itu yang kita jaga, tetap kita ikuti aturan pemerintah. Mitau kiripong Allah Ta'ala ini puga utuh agar surat pemerintah, itulah manusia yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, sidin atau mata seluruh makhluk bikum kemana hadir. Tapi ji serela Sunda aja tak? Ya, alhamdulillah. Kembali saya ingatkan untuk saling mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Iya, saling mengajak dalam hal kebaikan dan tolong menolong dalam kebaikan, dan jangan pernah mengajak dan tolong menolong dalam hal kemaksiatan ya. Malam ini adalah malam yang ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah ayahanda kita Lanuhun ya. Kita berbagi ilmu malam ini. Mungkin malam pertama, malam kedua kita sudah dengarkan ya ceramah di tempat ini. Ya, malam ini saya kesimpulan ya, itu nama lampe insyaallah ya, mau ponco komat dapi daripada malampe nadi itu naletu insyaallah berbagi tapi saya tidak mengajar, saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu, dan insyaallah semoga kita bisa sama-sama mengamalkan. Itu yang penting, mendengarkan, menyampaikan dan mengamalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mati adalah sesuatu yang pasti. Jadi saya tidak usah bahas tentang apa itu mati. Yang saya mau bahas apa bekal tak Gimana Ibu? Bekalnya sudah ada? Hah? Pikir kada ada itu tidak. Coba tes sekali kita kedai loki mati, tapi saya lihat Pak kita sekarang tidak ada cuek di kuliah dengan namanya kematian ya. Lagi corona nih lo mana itu corona. Coba ada penyakit kadang kita tidak percaya, karena kenapa kita tidak pernah mengingat akan kematian. Kok tai ngereng iro desanya mati, ngereng iro desanya mati, insyaallah iya, tidak akan pernah kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah. Ayat yang dibaca tadi Ibu itu tentang bagaimana kematian. Yang kedua, bagaimana dunia ini ya. Ya nerosoni di tepeping lino di mecat nama tata lino lo kima tindro lino betul dipikir nih magir aja
Hindi pa na po siniro ba di Jawa galung lamat tanat to ini lamat tanang aselo niaga belo niaga. Ini yang menjadi buah pikiran kita hari ini. Sementara kalau urusan akhirat terlalu sedikit kita memikirkan. Bukankah kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang memperdaya? Dunia itu memperdaya. Siapa yang bilang? Allah. Nah, puade pong Allah Ta'ala nilalang ako ramalupi. Nah, ayat yang dibaca tadi. Ya, dengarkan ayatnya. Umal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kehidupan yang memperdaya. Tidak ada diusahakan ada akan hilangnya mati. Semua yang ada di hadapan kini semua akan hilang satu persatu. Saya pun akan kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana proses kematian kita. Almarhum Tabi siaga umurna 80, Masya Allah. Ada yang kepala 8 ini malam. Nah, susah kepala 8. Baru kepala 4 sekarang nalobet. Semua orang tua aku yang di sini saya lihat ini luar biasa, semua masih kuat duduk. Sekarang anak-anak tahu kasih 20 tahun umur nama kilo. Kenapa seperti ini, Bu? Coba maki ibu yang sudah kepala 4 ini malam. Pasti ada nih asam urat, ada nih kolesterol. Betulkah? Bagaimana tidak asam urat, bagaimana tidak kolesterol? Iya miru di jama sunni mecak nama tai HP. Cerame ustaz HP na to mina jaru-jaru nak keteni. Allahu Akbar. Bayangkan itu penyakit terus datang kepada kita tapi tidak pernah. Apakah Allah melarang kita cari dunia? Dia nak takut pun Allah Ta'ala sapa dia sendiri. Iya. Allah tidak pernah melarang kita untuk kerja, malah itu perintah. Buka surah Al-Jumu'ah, Allah ingatkan di situ. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kupuraki masuk saja, masuk kumpul di pintu masjid. Silahkan ke utara, ke selatan, ke utara, barat, ke timur, ke barat, sampai dan lek munasib Allah Ta'ala. Kau meruntuk sesuai yang musafai. Syukur kau tambah kau. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian belum mendapatkan sesuai keinginan kalian, maka bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar Ibu, sama ketika ditimpa musibah harus biar tidak sabar mau apa? Lu mau jalo? Siapa yang mau jalo? Nggak ada. Tapi mau protes di Malakul Maut sampai corona lagi dia menghitung, apalagi Malakul Maut. Kan begitu bahasanya Ibu ya? Ayo. Maka jangan pernah melupakan akan ya, karena pasti akan terjadi penyesalan di dalam kubur kita. Ya, maka yang pertama harus banyak mengingat-ingat meringerakir pengalatan. Ya udah seni meringerak dek nama kada mas sepajak pita nama meringerak. Mutu dah tahu meringerakir pengalatan. Kaki digalungi meringerak toki. Aja na tulit miru galuta. Di jama sun di to na meringerak, justru kita kembalikan kepada buah. Kasih. Dapin itu ilumat ada di pabosi pura di tanah bosi ditajagi bosi dia napuli dia ditajagi puli. Kenapa begitu? Karena Allah yang ngatur. Tinelota oleh muka teluk apa matanat tahu, betul tidak? Tinelota aja tapi tinelota aja pengolah Ta'ala pencaji, kita hanya melaksanakan. Maka yang pertama, fazkuruni azkurkum, ingatlah aku kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Ya,
Ingera nggak nasi pengalatala ingera toko. Sedangkan dia mari ngerat tawinan ingera pengalatala, betul tidak Bu? Banyak di antara kita tidak salat, tapi luar biasa. Maluak galuna, miga bola batu lopona, pangkat jabatan ada. Otona, di nanale bola. Dalam. Bukan itu yang Allah harapkan. Napancaji pong Allah Ta'ala mati, napancaji Allah Ta'ala desanya tuo untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati untuk mengetahui ahsanu amalan. Siapa yang terbaik? Bukan siapa yang paling banyak rumah kontrakannya, siapa yang paling banyak impannya, siapa paling banyak sawahnya. Bukan itu yang Allah, ya, tujuan Allah menciptakan kita. Tapi siapa yang terbaik amalnya. Sama kita hadir malam ini Bapak Ibu, ini luar biasa loh. Tudat dia pahalanya luar biasa. Tahu pahala dulu di majelis seperti ini? Tahu Ibu? La ilaha illallah. Luar biasa 1000 rakaat salat sunnah yang kita dapatkan. Siapa pernah salat sunnah 1000 rakaat? 2 rakaat lagi. Majallo dimundi. Coba ini kebiasaan Pak Tabe, minta maaf Kak. Hampir rata-rata sini itu orang kalau sholat masih banyak tidak paham. Tapi dia kupak guru buat ini ilmu jini Bu ya. Itu kalau masuk ke masjid salat sunatatul masjid, kalau masih ada waktu 1 menit lebih masuk pajak sunnah nih. Nah sekarang kuliah itu rata-rata kamu pada menit mohon macing-macing mana tuh. Nah siapa yang azan kamu nih masih ada Ustaz 1 menit memang 1 menit itu salah sunnah. Kalaupun seandainya baru 1 rakaat dan sudah dikamat, hentikan salat sunnah. Letun itu perlu ngatur desanya sahara. Dia nanti nak kena baca ini baca. Betul tidak Bang? Kayak mah tua baca sahara. Sahara di pada penano ikra sahara dia benar apa kita wiriolo. Kita sekarang matandre baca tahu macam apa dong. Bade na isi desanya sahara itu mata tarulo sahara. Bayangkan belum ada di menara masjid. Yakin Pak, bapak tan nenek ta dulu. Noleu idi taruntumu termasuk almarhum. Bayangkan kalau kita masuk di tengah sawah, tidak ada suara azan dulu, betul? Tidak ada jam tangan. Nah selalu tepat waktu orang salat dia ayo orang tama totta. Asami na kita. Endre niso. Oh, loro ni. Arro. Betul? Atau kakulinya kas begini. Taman lor, macam motor tu motor yolor. Nah sekarang, menarana meski tandri pah meram. Salatu khairum minan naum. Matin rotomirun no. Dega. Coba padahal menara masjid luar biasa, terutama ibu-ibu. Sehingga tadi di penghujung masjid di sana itu yang besar sebelah kiri. Kalau kita mau dari sini Pak, masjid apa namanya besar? Surya lupuno masih na teluk kaju ngakun rai. Gimana rumah kun rik kumah kampung ini kan itu. Ibu minta maaf ke ibu. Selalu saya ingatkan ini. Ibu merugi ke ibu kalau kita tidak berjamaah di masjid, rugi. Ustaz, ada hadisnya Ustaz bawis setua desik. Nah, aja no podanga. Salat terbaik perempuan di mana? Di rumah kan? Tapi apakah dilarang ke masjid oleh Rasulullah? Kenapa kami tidak ke masjid? Jauh. Kalau ke pasar Butut dia jauh. Yang mana nama macam jauh. Memengah Ustaz, memengah. Lebih bagus ibu sekarang capek di dunia daripada nanti dikubur menyesal. Bapak-bapak, laki-laki sholatnya di mana?
di masjid. Jadi kalau ada laki-laki salat di rumah berarti bukan perempuan, laki-laki saleha. Anak kah? Oh, betul kah ibu ke masjid? Ya, ini susah. Dan lo diokan di masjid. Bila ada hadisnya. Tapi kalau kau pasar Putu, kau Makassar Mall, ada hadisnya tidak? Ikut nama bu hadis. Bisa tidak hilang ehonya ini? Tapi ada bisa. Tapi pun aja. Ehonya kayak orang menyanyi kak. Ehonya. Oh. Ada eco. Ya, aro. Jelas ki bu. Ya, kuniro pun aja. Makasih. Aman. Sampai mana ceramahku? Sampai eho. Sampai eho. Coba Bapak Ibu ya. Maka Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah, berusahalah untuk kehidupan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi aja melupai akhiratmu capo. Sapa toy. Kan begitu. Seakan-akan elok kau mati bahaja. Betul ya, Bu? Iya, sesemi menyalita rengkat tak turlin hoy. Bahaja sang adi sesali tadi awak kubur. Ya, mega ya warang parata mega bola watai malopo bola batuta kode tamas sepa jadi gaga gunana di betul ba kasina roko mega doi sogi ki nama kasito sepajata nyama pa naruntu lino runtu to akhir de nacau itaw ko de to pagagadui na de to pa nama sepa jangan capu gola capute Allahu Akbar ya Allah tabarakallah. Mau selamat dunia, mau selamat akhirat ibu? Maulah, mau surga? Mau langsung atau transit? Transit lagi dulu ke neraka jalan-jalan. Banyak teman WA di situ. Teman Instagram tadi situ ya, alumni SD, alumni SMP. Ini pengaruh media sosial Pak HP mama kencam memang. Ya Allah. Nah tidak ada orang tua selama ada HP. Tidak ada orang tua kuliah mengkilap semua mukanya. Nah tahu pengaruh bedaka tuh apa skincare ke apa? Dek itu kakak metuan na. Oh mas selfie to. Macam tu mas selfie. Bagaimana tidak selfie na teman alumni na banyak. Teman SD, teman SMP, SMA, Muhammad ang kamana. Saya kira ada tong grup na siya galungan na. Allahu Akbar. Ibu ya, silakan kita menggunakan IT, ilmu teknologi, tapi jangan lupakan suatu saat itu semua akan kita tinggalkan. Maka yuk, ya, salat yang diterima yang mana? Yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kung kata pugawi sempajangin na pugaw to numaja berarti salatnya belum ditegakkan. Dia hanya sekedar menjalankan salat, sekedar menggugurkan kewajiban purani. Maka tabe saya tidak suruh ki sembahyang puang. Ku suruh ki mas sepajak yang saya inginkan jangan ki tunda waktu salat. Lebih bagus jangan ki salat kalau tunda-tunda. Kenapa? Ternyata saya sendiri Pak yang teliti ini. Oh, penyebab kenapa orang banyak yang tidak tenang dalam salatnya, tidak khusyuk dalam salatnya, tidak berbekas salatnya di dalam dirinya, salah satu penyebab utama adalah selalu menunda waktu salat. Apa yang enak ditunda ibu? Seharusnya ibu makan jam 7 tete arwaile, tapi ibu makan jam 11. Enak tidak? Liwai lupu enak paman menyama deh. Itu sama. Coba saya kasih contoh. Kalau bapak ke sawah biasanya jam 6, jam 7, jam 8, betul tidak? Ya. Tapi kalau bapak turun ke sawah jam 1, jam 12 siang, agak lo dijama. Padahal lo meruka bembemu. Cocok. Sama, saya kasih lagi contoh. Sepak bola.
menit pertama 1 kali 45 menit. Jam pertama seluruh pemain itu berada di posisi masing-masing. Betul. Striker di depan, second striker melapis, bek kanan kiri, ya, terus kiper, semua pada posisi fokus. Kenapa? Awal permainan, masih segar, betul tidak? Tapi kalau sudah mulai nih injury time, pertambahan waktu, kacau nih permainan. Kiper sudah naik menyerang, striker jadi bek, capu Tony, betul? Begini nih keadaannya ini. Sholat di penghujung waktu. Saya yakin tidak akan tenang. Yakin kak Pak? Yakin. Coba maki sholat ibu-ibu, pasti tidak tenang. Allahu Akbar. Seakan rakaat nih, 2 nih kapan? Ada setan lagi yang sudah telu nih dong. 2 telu nih. Kasih polisi tanya, apa nih assalamualaikum lo ganti? Ada mengerti itu Allah Ta'ala, nenek mau Allah Ta'ala. Ini yang banyak. Coba maki ibu, saya yakin Pak. Coba maki terlambat sholat Pak. 90 km per jam. Nah cancang. Tidak ada memang tuh. Sedikit takbirnya, Allah, sami Allahu Akbar. Langsung nih. Kenapa? Terburu-buru. Tidak boleh melakukan sesuatu buru-buru. Hanya 3 yang boleh diburu-buru disegerakan. Apa itu? Apa itu? Jenazah bukan mayat. Tapi bukan dampeng kak. Ini juga kadang sering terjadi di Makassar. Kalau di sini ada kapan di Makassar saya masuk. Dia orang bertengkar. Iya. Karena tidak memahami apa bedanya mayat dengan tes semua bedana. Mayat bagaimana mayat? Belum dimandikan, belum dikafankan, belum disalatkan, itulah mayat. Boleh tinggal. Boleh apalagi kalau ada anaknya ditunggu dari Papua, dari Maroke. Tunggu, oke? Kenapa bisa Ustaz? Rasulullah sendiri. Ya Nabi tak mati hari? Oh, yang rasa tungi yang murekui. Ada ini saya mati enak we. Iya naro hari apa? Rabun ro. Itu namanya sota. Sembarat. Wari jalan kuti ya. Ada kah? Andrasa murekui. Serabu. Rabuna Mekah. Ya naruh perlu itu dah tudang kayak ini malam luar biasa, dapat pahala, dapat ilmu, dapat dos. Makutana no adakah? Masih mau kok. Ini kalau kata siapa kata itu pun dapat na. Mega nih kukuruita. Apa mula Tony matama di kampung-kampung ini. Biasa kumi itu di kota. Mega Tony itu relo na matasi ya. Apa jadi bitasi ya? Paling pulang dapat 21. Apa itu 21? 1 jalan kote, 1 dadar, 1 air. Makanya kalau tasnya lain kali kasih naik sedikit 41 ke. Aja aku selalu 21. Peneseton nih jamaah itu nisen nih. Kada jalkor. Makanya mudah-mudahan di dalam Bosara ini tidak ada jalan kote. Pak matojo kumaita ka macam. Ayo iset palangganan ro. Langganan itu jalan. Tomiro jalan kote di mana-mana itu jalan kote. Nah, heran ini kenapa ini kue ini berani sekali. Baba tuh rumah lay jalan kote penuh Bosara. Ini Tomiro gampang ro. Tapi beda-beda tuh rasana. Ya 1003 matojo tuh. Megangin minna. Allah, kenapa ditahu Ustaz? Saya tahu itu jalan kote. Ada tuh yang mahal 7.000 8.000 itu jalan kote salah utuh di Makassar. Makasih memang tuh. Lasinrang itu ibu langgahan ibu Haji langgana. Selain dari itu ini. Nak makilu-kilu tonai siya nama deke. Aja tari jalan kote ke umur 50-60 ke atas. More tuh.
Allah Akbar, kembali maka Allah menginginkan kita selalu ingat kematian. Rasulullah wafat hari Senin, catat dikuburkan dimakamkan hari Rabu. Itu yang benarnya kok balik Rabu lahir Rabu meninggal, hari Senin dikuburkan. Ya, jadi sunnah Senin mati nabita. Sunnah Raba dikuburkan, berarti boleh tinggal karena beliau masih mayat. Banyak sahabat, banyak keluarga yang mau datang jenguk, jadi boleh tinggal dengan catatan almarhum almarhumah tidak terjadi pecah pembuluh darah, keluar darah, jangan disimpan. Oke? Ya, tapi puan deh bapak-bapakku, teman-temanku, kalau istri kita meninggal pak, mau simpan 3 hari 4 hari tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah istri kita masalahnya berani kok tidak. Itu di pertanyaannya. Bagaimana mau berani Ustaz? Waktu na lagi hidup na kumi tahu. Patah itu makun rai na puji na kita tahu ribinina. Lakai na ibu-ibu jangan suka bikin takut suami. Hah? Itu itu makun. Tapi di sini ibu tidak begitu. Teman na banyak di sini. Namu matule bapak namun rumah macam mata. Ayo. Matule itu. Ingat ibu, tidak ada surga bagi istri yang suka takut-takuti suaminya. Kosto memang mau daripada di neraka kok. Hah? Kita Ustaz ndak takut sama istri? Ndak. Saya ndak. Cuma istriku lebih berani dibanding saya. Sama juga apa? Semua laki-laki takut sama istri pak. Deh, kalau salah kalau tidak kenapa mau takut? Selesai. Lanjut ibu ya. Maka boleh tinggal karena dia mayat. Kalau jenazah nggak boleh tinggal. Kegair udah sejenazah. Purani ini ceme, purani di doko, puratoni di sampajani, silahkan bawa. Kalau mayat boleh, tapi ada pendapatnya nenekku, tapi mudah-mudahan berubah mi. Macai, macai kok keto mati, ditaruh. Ada jawabannya begini. Nek magi mau taruh itu mati. Kenapa kok simpang itu? Tidak boleh, dia nulis na 5 waktu. Ini mana yang mas sempajang? Mas cerita waktu na lagi tua dia mas sempajang. Sembarat tuh. Tidak ada hubungannya. Oke? Kalau jenazah tidak boleh tinggal. Itu pun jenazah jangan terburu-buru juga. Pak, kalau di Makassar, jauh kayak meter di Makassar. Bukan mengantar orang mati, alena diantar itu mati. Mengantar di mana pak? Tanya dulu. Mengantar di depan atau di belakang? Di belakang kan? Nah hero di hulu. Berarti itu mati mantar aku. Asolami mengiselengi. Nah jauh ke Cinai, macam itu Cinai ro. Itu Cinai pak beraturan. Nah ini lah hugi lah Bangkasa. Capu lu na to nagapom manang wi oto na to amagi napi di cumito mati napi di sempajani natuto nilalangi natuto batatta na nang katayo lari temi na kasi mutahang bala ilaha illallah buronyin na begitu selesai na bilang lewa makipa wala jam ko takala tuto mi jalanang bukan mi lagi kancing ko yang keluar biar tayi ko masumanang. Ini mi hajatnya orang dihalang-halangi. Nih to mati, nah mati nih ilosik kumagai. Ini jangan di Makassar itu la ilaha illallah apa. Makanya saya tuh kalau naik mobil naik motor di Makassar, no kuita memang to makada kambulan sao minggir memang ko. Napa capu ku itu napa capu. Tunrung heleno. Well, jadi di Makassar itu ada 3 yang saya takuti. Iya, pengantar jenazah minggir kok. Yang kedua supporter PSM. PSM menangi lagi, nak kacau. Apalagi kok di Caumemen ya wan rasan. Yang ketiga adalah pemadam kebakaran. Pinggir kok, mati gratis kontu. Coba Bapak Ibu, jenazah ini lagi ibu-ibu. Jadi ilmu ini Bu. Perempuan tolong tabe puadi ibu Indo ku kasih tolong jama ki kebanyakan ngantar orang mati Bu. Hindari itu perempuan ya. Ini kita liwa makun raya
tabale, bapak-bapak tinggal. Istrinya nasuruh. Iko nandi, yang mundur pa di bolay. Tabale, bapak-bapak yang ke kuburan. Ay, ini lagi nih. Itu perempuan, apakah tujuannya itu nak di ambulans? Saya tanya ki. Pangkat itu saya sawita tomate, makun dari mana dia sekur di ambulans? Agak belum pugau. Apa mau dikerja di situ? Ini kapan kejadian Pak? Setelah saya sholat, langsung dibilang, Ustaz, tapi di ceramah ki kubur cinampedi, kukir di ambulans mendre, bako oto tak tapaki, itu nama dapi, rekor bahasa ugi boni. Iya, paya ugi bonika, ya. Mengerti lagi kasama jika apa itu ugisnya. Iya, naik mobil dari 5.000 liter. Duduk dekatnya sopir baru tertulis, awas. Ibu ya, coba. Itu saya kadang berarti mau maaf, perempuan di atas. Ya, begitu saya buka mobil ambulans, mesama kundra di hasil. Pulmi. Kamu temak kuna, Ustaz di sini ki kupangku ki, berani piye, mana pangku Ustaz? Tapi minta maaf. Malam ini stop perempuan di atas ambulans. Anaknya Ustaz, biar anaknya. Kenapa? Mau tahu sebabnya? Tidak didapat di buku ini. Saya analisa ini sendiri Pak. Oh, itu perempuan jangan ki. Ambulans yang harus di atas adalah laki-laki. Itu pun laki-laki harus ada kriterianya. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang di bawah 40 tahun. Yang kok laki-laki baru umur 60. Agak lelo na pugao. Namun micuna dek tunan ulit na buah. Laki-laki yang masih muda, besar badannya. Kenapa? Karena begitu sampai ambulans diturunkan mayat. Yang kami kalau umur 60 semua 70 mau angkat ya. Aka itu. Nasi tomates cenewisi dari Maghreb kalaso. Makanya harus yang kuat. Betul. Ini kena makundai letuk kukur di kubur tapau. Buka pintu lutun. Lari mana itu? Tunggu kak. Nasi tomates. Saya iya kudung siapa mau angkat kak. Napa mi ditajan rong kak. Ruannya yang kemana yang dimundik pete. Mau miset pete. Terlambai macai. Pada gagal lampu liau na. Ya semudah selampu liau. Liau. Ini ilmu. Dia pak guru kiro tapi inilah yang terbaik cara mengantar. Ratok jamak iya naruasa den repua ceramah tasnya yang begini yang diceramahkan karena berhubung orang mati aja mau cerita luar negeri aja mau cerita agak pelik kartong agak mau cerita sembarang ilmu sampaikan yes no macela tuh bahasa Inggris nih biasanya amureku kesian Allahu Akbar. Agak lupa. Ibu ya jadi tolong ini mengantar ibu Lisuni kembali makin di rumahnya yang berduka. Siapa tahu ada keluarganya kasih ilomandre. Boleh mi makan karena tidak ada mi. Tak paham nih. Ini juga yang banyak tidak paham ini. Ini ada yang haramkan ini loh. Apanya yang haram ini? Saya tanya. Bukan nganu dicuri ini. Tapi minta maaf Kak. Yang haram itu ketika masih ada paham Ki? Kalau masih ada mayat tidak boleh ada makanan minuman. Ini pasti pertanyaan. Jadi bagaimana Ustadz kalau ada keluarga dari jauh? Oh, itu keluarga karena tahu bilang kematian bukan pengantin. Musik kok amatengi tahu dia nama nasu. Iyalah jampai man nasu. Betul. Kan banyak penjual di luar. Banyak tuh, ndak ada uang Ustadz. Ipoloy ko.
Man rasa memang komure. Manginang ka to de gaduina. Ay ilaha illallah. Memangnya dipejamkan di mata. Sampai mau di boluci, sampai mau di tona sakang enggak kan? Oke? Caranya gimana Ustaz? Caranya begini. Saya tidak ajar ki. Kalau di sini yang berduka, ada beras, bawa ke samping ke sana tetangga. Tante, ini beras kodom masakangi om kuna. Siapa tahu mati tahu kasih Pak Malupu. Manang kamu nama lupu nih sok kada tomate. Lo na turunnya wana mandri. No kuda asa tomate tempat tidak mau turun itu makanan. Na yeruis pa sama. Amate botit pada mana? Apalagi ko boting obat doko sisa tu lisu. Teni amplo na TV kantong. Allahu Akbar. Coba mi, bawa ke tetangga. Kalau tetangga paham, dia yang buatkan ke kopi. Boleh, maka minum. Tapi tidak boleh dengan sahibul musibah. Tidak boleh. Yang bapaknya tahu mati. Ternyata anak, tidak boku. Datang omnya dari belakang. Nak. Berhenti mau dulu menangis nak. Bikin nggak dulu kopi. Terpas dia bilang kemana-kana. Oh iya mure. Di sini ku ganti kak menangis. Tapi bikin kopi. Bahan saya jago rokok mure. Mulai ki bersedih suruh bikin kopi. Timunannya. Allahu Akbar. Makanya tidak boleh kalau masih ada mati. Tidak boleh Pak disusahi orang yang berduka. Makanya keluarga itu harus yang bikin tenda, tetangga keluarga. Jangan yang berduka pergi pasang tenda. Salah sedikit bukan bambunya nikah, ajain ada sewa. Kau berduka. Cocok minta. Ini pembagiannya. Ibu, diantar mayat, pulang lagi di sini. Magina, mata saya tu cenampe. Mata saya, kung kabahan no, mabonan jalan kote. Ya, betul tidak? Tapi maksudnya begini, tidak boleh tergantikan itu jalan kote. Sekali-sekali pisah, martabat, rambulan. Merakut itu jalan kote. Dari Makassar sampai ke Palopo. Zaman. Nah pikir kieu itu. Astagfirullah. Coba dipaham ki. Jadi tidak boleh ditunda lagi kalau jenazah. Apalagi yang harus disegerakan? Bayar Nah yang namanya amo ditunda. Sagampulan ni roh. 4 bulan mi tinggal Ibu Haji. Nasang insyaallah bulan ke-5 ku bayar semua. Iyar lagi sulang imon rapalagi ko 5 bulan. Menesan itu. Oke Bu, segerakan baru. Makanya yang sudah umur 50 60 Pak, jangan maki Pak berutang. Pada cik Andre ni duit tamalini Ibu ya. Ibu, Andre memang nih Bu. Apa yang mau dimakan ya? Kita taruh. Siapa yang mau disimpangan Ibu? Menyesal anak cucu Bu, anak cucu tidak usah disimpangkan harta, simpangkan ilmu. Karena harta belum tentu mendatangkan ilmu, tapi ilmu pasti mendatangkan harta. Ku harap parang ditaruhnya anak tapo tabaja sangadi. Madece ko capu ko nang kagari. Si unu ni tawe. Betul? Karena harta orang bisa saling tapi ilmu pernah kidengar. Matikeng na jago ro den na anu ro makadamage ipadena sarjana alena SD. Magi na din na macay paniseli na makuti mas sekolah. Betul tidak? Disuruh lah mas sekolah tuli terlambat na. Nasa ambo liang motor pa wih tuli terlambat ka pwede lagi motor alhamdulillah di na terlambat tapi nalalo sekolah na. Di kota Pangkep sekolah magi nang di Tanjung. Liwa macana. Manu mito kadang iri pun di saya jujur kak ini keadaan saya juga herang-herang kami terlinoi kadang magiro. Saya ingat dulu banyak tak balik-balik ini. Dulu itu saya ingat dulu sebelum corona di anak-anak dilarang bawa HP ke sekolah. Sekarang anak-anak dibelikan HP baru dilarang ke sekolah. Tak balik minggu ini.
Di sekadahuluku tak balik atau saya pikir itu mana kayak ini. Sebelum corona yang namanya positif itu adalah sesuatu yang positif thinking, berpikirlah yang positif. Dulu ibu-ibu kalau ke dokter kandungan dibilang positif, alhamdulillah, tampu ka bapakna. Ya coba, alhamdulillah. Sekarang kalau positif kok dijemput kok. Coba tabale di saya betul-betul inilah keadaan luar biasa. Kalau kita bersin dulu, alhamdulillah didoakan di. Sekarang kalau bersin kok, janjam balis kok. Betul? Ayo keadaan. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Berapa waktu? Selesai nih? Lanjut dulu. Lanjut. PT kapal. Lanjut. Allahu Akbar. Maka ayo persiapkan bekal kita ibu ya. Jangan karena anak. Tadi kata anak cucu. Itu yang menyebabkan kita lupa. Allah ingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman di sini nato matapai, jangan karena hartamu anakmu sehingga engkau lupa mengingatku, kata Allah. Ibu-ibu karena anak. Ustaz, saya tidak bisa kudun salat tepat waktu. Ustaz, weh cumu pana aku kasih. Oh kalau besar anak aku Ustaz, insyaallah rajin tuna itu mas sepanjang. Oh alhamdulillah. Lope anak apa boting lahir cu. Apa sih na urus? Ibu yang umur 50 60 berhenti makin urus cucu. Urus diri tak ibu. Siapa urus ki? Ada mana urus ki? Kalau kerja mana suruh berhenti kerja. Minta maaf ke ibu. Ibu akan menangis di dalam kubur. Buka surah As-Sajdah. Saya harus keluarkan ayatnya supaya bapak ibu paham. Apa kata Allah di situ? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihah. Farjina na'mal salihan. Dibaca sebentar sujud tilawah. Sujud tilawah juga orang di sini? Enggak. Sujud tilawah itu dibaca tadi itu surah As-Sajdah itu ayat 12. Ya? Tahu artinya itu Bu, farjinan amal salihan? Hah? La ilaha illallah. Ada jalan koti. Farjinan amal salihan, ucapan bapak, ucapan ibu, ucapan saya di dalam kubur. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Palisu kalau rilan wepuh. Kata Allah, maka apa ibu? Ini Allah, emasku banyak anak ya Allah. Biasa kau udah mau kau beli durian, tapi ku simpan lansa aja kau beli. Itu lagi lansa, tidak pernah tonja beli. Kenapa aja? Kita coba-coba ya Allah. Oh rumah kundra ya Pak. Tadi di Makassar begitu itu. Coba-cobaan, bayangkan kalau 20 orang yang pulang majelis talim, baru 1 orang 5 biji. Masya Allah, kali 20 seaga kilo. Terakhir ketuana nasi nih Pak Balu ya wahai ketuana. Bu Haji berapa kilo? Nasi kecilan samulang go. Kecil pemegang ini mau antri gratis. Mate no. Ibu-ibu suka coba-coba jangan begitu. Beli kiko dong. Itu punya lansa kasusah di umrah ko dong. Itu di Makassar. Tapi ini sahabat ada keluarga saya banyak temanku itu penjual lansa di Takalar. Dia begini, itu penjual lansa pernah tanya saya, Ustaz bagaimana caranya berdagang supaya jujur? Begini Maki, karena saya pernah mau maaf, saya beli lansa 10.000 nang kilo nang uki kro.
Sampai di rumah 2 kilo, alhamdulillah. Apa saya marah? Enggak, kalau aku tahu memang nih. Saya sampaikan. Begitu saya singgah lagi beli, saya bilang nih, Deng, tabi bahasa Makassar karena sebentar saya artikan bahasa Bugis. Yang tidak tahu bahasa Makassar, ngangam ako. Deng, subangi malya lansa 10.000 anang kilo. Bater bala roaji kilo. Kailan jawab pa ka? Nalisitan. Artinya, melikaw din nila sa mo. Muki kroma kena 10 na kilo. Leto ka di boleh 2 kilo copo. Kim monor pa Nalisita ka to jing. Nabilang, begini pak. Silang apa? Susah sekarang pedagang kalau kita jujur di gasar na makado ko ampun cedi ko mabaraka yang butuh. Ada. Oke? Caranya dagang Ustadz kalau bisa jujur bagaimana? Gini, saya kasih tahu. Wah, kan itu biasa penjualan sekono di pinggir jalan itu sepanjang sampai ke Makassar biasanya tulis di situ timbangan normal, masih tidak ada yang beli, bikin lagi timbangan Ustad. Memangnya Ustad semua jujur? Enggak lah ya. Jangan dimuliakan Allah, oke? Termasuk saya tidak jujur, oke? Daripada orang lain kutunjuk, biar misalnya sampai mau mereka, oke, Bo? Nah, maka yang benar adalah jual lansa begini teman. Tulis di situ 10.000 satu kantong. Biar 2 biji isinya di dalam. Kan kantongnya dijual 10.000 satu kantong. Makanya penjual lansa sekarang itu 10.000 satu kantong. Muridku itu. Nah bilang betul Ustaz, betul. Kan tidak kecewa orang. Tidak mungkin mina kasih pulang. Mari saya boleh lansa, kenapa 5 biji di dalam? Apa kau di sini ditulis? Baca nu. 10.000 satu kantong, kantongnya dijual nu. Kau Jami? Bohong tidak? Tidak itu? Tidak lah. Macam-macam apa dong. Bu ya? Maka yuk kita persiapkan diri kita menghadap di hadapan Allah. Oke, silahkan kita mengejar dunia pak. Dan atakki pong Allah Ta'ala cahari rezeki ini pero dalle ada 2 caranya. Ya, ada datang harus dengan usaha. Ada tidak perlu usaha anu puranatur pong Allah Ta'ala. Paham gimana maksudnya? Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik guru, Imam Syafi'i pendapatnya berbeda, tapi tidak saling gontok-gontokan, tidak saling menyalahkan. Kita sekarang selalu menyalahkan. Maka lalai karo sempajan na tahu ko jumu subuh juma. Kenapa? 3 rakaat. Mana ke 3 rakaat subuh? Padahal sujud tilawah. Nah bilang 3 rakaat, bukan 3 rakaat robengo. Mana ke 3 rakaat? Nah sujud namanya perintah sujud. Beda kalau orang, makanya beda kalau orang mabuk. Ada ceritanya nih Pak Sidiki. Ini pengalaman ini. Dia ada pernah Pak, mohon maaf, pergi salat subuh. Begitu mau sampai di masjid, dilihat sama Pak Imam. Dia bilang Pak Imam, mau ke mana? Lo kata, lo kamu sepanjang subuh Pak Imam. Nah sebelum mas sepanjang, lo kamu kutana. Agar Pak Imam, siagan raka arus sepanjang subuh kan. Nah telu Pak Imam. Nah lisu ko, rewak ko. Malasa ko lisu nih, joka ada laki-laki lagi dia lihat. Nobi itu, sini kau dulu sini. Mau ke mana? Mau ke salat subuh. Sebelum natanya ko pa, mapanatanahay ko tuh. Iya, sagan raka arus sempaja subuh, nasi 2. Nasi lisu ko, pulang. Kenapa kau suruh kau pulang? Nah cocok misalnya saudara, iya lagi telu disuruh lisu, apalagi ko 2 mi. Iya, cocok disuruh ko lisu telu bengo, pasal batimu. Nah ini yang banyak sekarang begitu tuh yang banyak. Nih sebab kalau salah lena, macam apa guru tahu itu, ini rasa manu malasa. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik berbeda pendapat tentang rezeki, tapi beliau tidak pernah bertentangan. Imam Syafi'i pendapatnya, ya roda le disapa pi, betul? Disampai lagi boleh tentu diruntuh tapi Imam Malik pendapat beliau adalah ada rezeki yang tidak perlu dicari karena masyaki pong Allah Ta'ala Allah datangkan sendiri. Nah suatu ketika Imam Syafi'i keluar, guru maka keluar dulu jalan-jalan
cari-cari makanan, pemaki makan ini. Begitu dalam perjalanan Imam Syafi'i melihat seseorang untuk mengangkat barang, Imam Syafi'i datang membantu. Ya, setelah dibantu mengangkat barang, diberikan kue. Imam Syafi'i diberikan kue. Tapi ini kue, bawa maki pulang. Imam Syafi'i bawa hati-hati Bapak Ibu, ilmu di sini. Kalau nasuruh ke orang ibu, tabe ini kue, makan ki, jangan ku bungkus ki. Beda kan bahasanya kan? Kalau dibilang, tabe Pak, bawa ki pulang, sebentar, siapa tahu sebentar. Kan belum jelas tuh, bilang ada tuh tidak. Jaga-jaga masukku. Perhatikan sebentar yang berbagi, perjelas kata-kata. Kau suruh makan atau suruh bawa pulang? Nah, Andre di makan ki. Ada si sana bawa pulang. Oke? Kalau disuruh makan itu otomatis bisa dibawa tapi disuruh bawa pulang belum tentu disuruh makan. Disuruh titip ki, bawa kau pulang sama kau mama nu makan, berarti jangan kau makan di sini. Jemaah lanjut. Imam Syafi'i bawa pulang. Begitu sampai ditaruh di meja kue itu lalu berkata, "Guru, makan maki kue. Itu seandainya saya tidak keluar bekerja angkat barang, tidak mungkin saya dapat kue ini." Maka Imam Malik langsung mengambil kue Andre. Syafi'i, iya, alhamdulillah dek toko joka masuk sapa Andre dulu ya niku. Cerita ni dalle Ana pura dapat tentu pun Allah Ta'ala, tapi siapa orangnya? Wa may yattaqillaha yaj'allahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan mengatur segala urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rezeki Allah yang atur. Jangan pernah takut Ibu. Pak, yang kita takut menyesal nanti farjina nak mal salihah ya tunaru dalih halala tak tasapa pun. Dek menyesal dalam kubur parjina amal saleh Allah kasih kembali ke dunia Allah. Kenapa ini gara-gara beneku dari Allah ya untuk kurlino na sesaka. Na sesaka kasih coba Ibu ya. Halala halulu wala ma'anu. Anu na tayo wasangan uku. Anuku memang iya na gara-gara na aku yang makuliah S1 S2 S3 sampai S-tontong. Iya ni pancaji S na di awal main des kaya. Pura ka di blender di mixer ka. Gepi. Jangan kita menyesal. Saya jujur Kak, jujur ya, jujur seandainya mungkin pergi ke daerah-daerah Pangka Baru sampai Sengkang pare-pare bisa naik motor Kak. Mau jual mobil, sebelah ada jual media mobil dah. Nanti capek jadi orang begini nanti dipertanggungjawabkan depan Allah. Mudah-mudahan ya Allah bersihkan saya Allah sebelum saya meninggal ya Allah. Pikir tidak ada jinuan salah-salah masuk. Kita pukul ya Allah takut ke Ibu. Ya ada kain orang yang pernah saya singgung perasaannya, nah saya tidak meminta maaf ya Allah. Makanya Ibu ya, yang bilang suami kita semarang dibentak, wih, bahaya nanti itu. Baru kita mau masuk surga tuh, baru kita mau masuk surga. Ibu Norma, ada namanya Ibu Norma, ada aja. Ada lebat lagi mah. Jamu dulu deh. Ibu Nurni mau baik. Tidak ada Nurni kalau laki-laki, perempuan tuh, nggak ada aja. Masuk lagi Ibu. Masuk nih, baru mau masuk protes ke suaminya. Ya Allah, kenapa istriku masuk surga? Kenapa? Suruh karena bentah-bentah dulu itu ya. Oh begitu, iya. Bu, sini ke Bu. Magi puang, temani suami ini di neraka. Tapi minta maaf Ibu ya. Tapi, ayo indahnya kalau kita bisa bersama di dunia, kelak nanti bersama di akhirat. Istri tepat di dunia sekarang itu insya Allah bisa kita bersama nanti di surga. Kalau kita senantiasa ajak dia dekat dengan Allah. Ibu ya? Pak, mau ke istri tak di dunia, istri tak tahu nanti di sana. Nggak mau aja gitu. Lempu Pak. Hei. Nah saya tanya Ustaz tobak. Ya lain channel aku minta orang Ustaz Lemi loh. Kode tambahi. Rasa mureku kesih. Terakhir ini stage 10 Jumae aja. Saya sebenarnya rencana sudah bicara sama beliau bahwa Ustaz saya bilang saya nginap di Wisma ya karena lanjut besok Jumat di masjid ya. Cuman besok pagi saya baru ingat dia nama telepon dan Ustaz besok acara jam 7.
Bisa bilang ke iyo di, oh lupai. Jadi saya mungkin lanjut ke Makassar. Insya Allah besok jam 7 mengisi acara, jam 8, jam 9 start menuju lagi Pangkep di sini insya Allah. Saya mohon doa tak puandi, mudah-mudahan saya diberi kesehatan. Makanya dari awal saya katakan tadi, saya tidak menggunakan YouTube atau media sosial. Satu-satunya, tapi alhamdulillah capek kak. Itu lagi tidak ada YouTube kunawi itu capu na cerai. Di apalagi kalau ada media sosial jamaah ya. Jamaah yang dimulakan Allah, yang terakhir sekali ya kepada tabi siagana almarhum 5 dengarkan baik-baik telumi letur di tomatata di selain dari 3 jam maki lakukan karena sia-sia. Yang 3 itu apa? Sedekah memang maki iya. Karena jangan sampai nanti mati baru kita bersedekah. Pamegato itu idilah hugi lamang kasa mati pakinapa di bagi-bagi baju tadi biasa begitu di Makassar begitu. Iya, Ustadz apakah salah atau dilarang? Tidak salah itu. Baik tonji, cuman kadang tidak tepat sasaran. Contoh, ibu-ibu yang meninggal, ukuran bajunya itu ibu yang meninggal XXXL, jumbo. Ya, baru yang mandikan ukuran S. Nah penoreng ngejuna. Baju nama mamaku di pakai ki apa mau dipakai nak kayak gordeng. Melibu. Saya ini menjadi nama tamak mana nih Lina. Ini biasa mas. tidak tepat sasaran ke siang. Nah Sandra satu ngenganya. Yang meninggal bapak-bapak ukuran celana 34. Baru Ustadz yang mandi ukuran 29. Mau kasih celananya. Ustadz pakai celana bapakku apaan mau dipakai kayak karung. Teniana sa lepe na pakai rumput Jepang kalu. Wadida nale capu disebut sulipe dia nale tu. Ini makanya kalau ada ustaz ceramah nah selalu tarik celana naik begini. Jamaah yang dimuliakan Allah curiga kak celana orang mati na pakai itu. Masih mau, makanya saya tidak mau mandi orang mati. Masa celana bekas sih kan nggak? Nanti ceramah kini bilang ustaz celana aku pakai. Roba ini sistem ini pak. Silakan bersedekah kepada orang mati tapi yang baru uang mau kasih kangi ustaz kita membeli. Masa celana aku kasih pegang orang? Mang itu kalau kita begini kecil tak bercelana begini. Capu kamu reko mapak. Makanya saya sampaikan ini supaya roba ini lah jangan tradisi sampai 7 turunan ini cucuna cicina. Iya mana roba kau roba ini. Oke? Enak toh? Iyalah. Ada kah? Iya di bagi nih deh. Melalui nuni. Jadi itu apa mau mengeni tudangnya deh. Betul muka mengerti kok kapan. Maka tolong sedekah terbaik di waktu hidup. Sedekah memang maki. Bo, ya aja taruh juta ibu di lamar dia. Sedekahi. Sedekah yang pertama yang terbaik adalah makanan. Karena makanan tidak akan disimpan. Nanti capu duit, taruh di. Nah, makanya bersedekah ki makanan hari Jumat ki besok. Nah, sedekah ki hari Jumat. Oh, sedekah yang paling bagus itu di hari Jumat. As-shadaqatu min yaumil jum'ati. Nah, di Makassar itu sementara lagi tren-trennya itu bagi-bagi kue makanan di hari Jumat. Jumat berkah namanya. Kalau kita di sini lihat maki orang lewat-lewat penjual sayur perol ikan. Air 1 gelas mau kasih jamu yang botol kemahal ki. Seke. Ya sedekah dengan makanan minuman, oke? Itu artinya uang. Tidak mungkin dengan doa. Masa beli minuman pakai doa? Pasti pakai doi. Ya nara perlu lino pailoki doe. Betul ketawa nah ketawai diri nah. betul ya nah, sedekah dengan uang Ustaz engkau ku kasih tapi cedemi
Sedekah apa kak? Sedekah tenaga. Kedatangan tak di sini bu. Tenaga tak dipakai ke sini itu pahalanya luar biasa loh. Setiap langkah itu Allah gugurkan dosa dan menambah kebaikan kita. Tidak bisa dengan tenaga, maka bersedekahlah dengan pikiran. Iya norola reki akkelepong Allah Ta'ala. Itu yang membedakan kambing dengan manusia. Kambing punya otak, manusia punya otak. Tapi yang mana lebih nikmat, otaknya kambing atau otaknya manusia? Enak jauh ke bembe. Jauh ke bembe. Betul? Nah, yang kedua, yang membedakan kita dengan kambing adalah akal. Seandainya kambing punya akal, kambing juga pakai masker. Bukan berarti yang tidak pakai masker ini malam kambing. Masih mau ke datang besok. Ku pesan kipuan di tapi pakai masker baik itu masker. Bagus itu. Betul kak. Saya pakai masker bukan karena corona bukan. Karena memang untuk kesehatan pak. Sekarang ini suhu udara ini pak bisa jadi racun tiba-tiba. Pakai bagus itu masker ibu. Ibu tidak usah pakai lipstick. Tidak kelihatan gitu? Iya, tapi yang sudah mulai rontok gigi depannya, jangan mau pasang gigi palsu, doko nih masker. Cocok itu? Apa lagi? Hah? Yang jatuh tempo cicilannya, engkanin reno, pakai ko masker, dia isek ko tuh kata gitu. Soal jadi no kata, tes sebulan ada puanganu nase, oh dia utri capana kalungi, kalau tuh capana no, kau dia awang ketua, cemen no. Masya Allah. Itu masker anu mau ke situ po. Dulu sebelum ada masker pak, saya naik motor dulu keliling keluar kabupaten pakai sapu tangan keliling itu sini. Bagus pak, sinusitis, polip ini penyakitnya hidung. Bayangkan ada nyamuk kalau kita naik malam motor masuk di hidung. Baik kalau nyamuk masuk, kalau gajah ngapain? Masih mau, oke? Maka dengan akal. Tidak bisa Ustadz berpikir saya akalku buntu otak. Ya ini nih kekurangannya kita orang Indonesia bu. Jujur saya katakan. Kenapa itu orang Jepang ibu cerdas. Sekarang pak Olimpiade Tokyo Jepang. Jepang 13 medali emasnya. Indonesia alhamdulillah deh pagaga. Perunggu ini ada apa? Perunggu. Kenapa tidak bisa dapat emas? Saya bilang kan memang Jepang pak luar biasa memang Jepang. Nah jauh yang bikin motor siapa? Jepang tuh? Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Siapa yang bikin? Jepang tuh? Kita orang Indonesia pintar merusak. Sudah diatur nih bannya dari Jepang, di depan 2,5, di belakang 300. Sampai di sini di kampung diganti ban sepeda. Biasa saya hirang ini motor kok ban sepeda. Pada ketimbang lompo luna jadi bangkin. Cumi dari Jepang sudah diatur klakson pi itu dari Jepang sampai di sini dipangkep diganti bom apa ini klakson ini sekali mic toa tandangan joy. Betul minta maaf Jepang sudah atur semua ibu kandalponya lemak apa tuh sampai di sini dipangkep ala papang ngapain nah karena Jepang mati aku lihat orang Indonesia. Jadi Indonesia itu terkenal pak di dunia dua aja. Kenapa? Jago bikin kata-kata, dua jago bikin anak. Coba ibu ya itu orang Jepang. Kenapa orang Jepang cerdas? Ternyata orang Jepang cerdas karena orang Jepang sering makan daging udang lobster. Ternyata vitaminnya itu luar biasa ibu. Iya. Kok ini lahugi lamang kasa? Ulun na. Kepala umisten ro doangnya kasih kuro kasih itu luna tai ku tuh. Bagaimana kau mau cerdas kalau tai nu makan? Capuk kayak. Tidak berhenti sampai di situ penderitaan orang Indonesia. Apalagi ayam dagingnya tahu Jepang namakan ayam, dadanya namakan daging nah. Kita orang Indonesia kaki nah. Cekir la ilaha illallah. Berhenti makan yang dua ini mulai malam ini. La ilaha illallah. Itu ayam sampai takut.
Ya Allah, berhenti mas saya jadi ayam ya Allah. Kenapa ayam dia itu manusia, tak aku kelia ya Allah. Bagaimana semua mi rasa na makan. Rasa kaldu ayam, rasa kari ayam, satu mami rasa kandang ayam tidak ada. Aje ku nandri tupuang. selesai maki. Ya. Oke. Tidak bisa dengan akal, bersedekah dengan apa? Doa. Senyum. Nah, doa. Kongkap periki doi 100 sebu, balas dia 200.000. Deh, boleh. Oke, balas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih baik. Ustadz, lo kak mau balas ki 200.000 tapi deh ku kasih cede, maka doakan orang itu. Nanti berhenti mendoakan orang itu kalau merasa kau doamu sudah cukup. Jadi tenaknya Pak, kalau rajin ki bersedekah ibu, nah doakan ke orang itu. Deh, nah doakan orang dermawang itu Pak, dicari itu di kampung. Dek kira po ngaji, nah semagi borwi, oke siru ibu haji nak ko siru untuk kiwi tulin reki bepa. Dia lewat di muka rumahnya assalamualaikum. Ya, lewat di rumah, assalamualaikum. Itu salamnya orang sekarang kan begitu tuh. Iya, salam corona ini. Salam yang benar itu assalamualaikum. Tapi sekarang singkat nah. Assalamualaikum. Bibirna. Assalamualaikum. Ini salamnya orang kolesterol ini. Assalamualaikum, yang jawab orang stroke. Alam. Capu nomornya capu kok ya. Oke. Yang terakhir baru senyum. Senyum saja ini tidak gampang. Jadi kalau ada orang yang susah senyum, hatinya sudah sakit. Malah saya tita itu, jujur Kak. Tidak gampang itu senyum nah. Ada orang mau senyum tidak bisa. Sampai-sampai dioperasi. Putus kisarapnya yang naik senyumnya. Orang yang suka senyum itu Ibu insya Allah banyak rezekinya, panjang umurnya. Coba maki lewat di depan rumahnya Ibu Haji. Assalamualaikum Ibu Haji, mari ki. Itu lewat ki lagi, Ibu Haji, ada mah. Iya besok lagi lewat ki, Ibu Haji, ada kah? Pasti dia bilang Ibu Haji, macan aneh. Sini ku nasi, kemon rona. Ada tuh paku di dalam di kulkas. Tapi 3 hari nih itu nah. Mata gitu. Sedekah tuh lah po ngaji na we kasi. Hindi na nilono dilon na chigorona na retaw we. Kuniro kapas tangan ni 10. Mengenat tetong. Oke, saya mohon masuk Ustaz Salih sekali-sekali lah undang acara lain saya mari tasya terus kudo. Ampun DJ. Itu nih telepon Ustaz Salih kana wan rasa. Otomatis iya. Sekali-sekali Ustaz ada nasihat pernikahan, ada maulid, ada serat mira alhamdulillah. Mati sih. Capuk. Ustaz lamata tidak ke kampung ceramah. Bagus itu berarti doa aku diterima, panjangkan umurnya. Capu hargamu mati tunggu diterima doa aku. Saya kira ini tabe madapa. Jadi yang kedua ilmu yang bermanfaat anaknya. Jadi yang ketiga awaladun salih ya daulah, doakan. Ambok tak doakan kekasihan beliau. Wih bersedia orang di dalam kubur. Siang malam orang dipukul Pak di dalam kubur. Ya apa aja. Kalau ada anaknya doakan. Kata Allah malaikat, hentikan itu sejenak pukulanmu. Kenapa? Anaknya di dunia selalu berdoa tidak berhenti. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka berdoa juga ibu ada adabnya, ada cara-caranya. Ya, nadanya juga beda. Yang berdoa kayak taman kanak-kanak. Doakan orang tanah, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama shaghira. Nasa malaikat apa na bilang itu? Doanya ibu di begini ke sanda ajar ke begini ke Rabbi ghfirli waliwalidayya. Ketika waliwalidayya bayang kami itu wajahnya kedua orang tua ta. Bapakku dulu pada waktu mau meninggal tersiksa kurus ke batu lemah fisiknya tidak bisa dibuka matanya itu karena saya corona. Betul tidak? Itu karena saya loh. Coba tinggal kasih Indo kuriolo comona cisendelo mate makujo kasih itu karena perjuangan membesarkan kita. Seorang ayah kepanasan di luar sana tapi tidak pernah mengeluh. Seorang ayah kehujanan di waktu hujan termasuk almarhum tapi beliau tidak pernah mengeluh di hadapan anak-anaknya. Yang diharapkan orang tua
semoga anak-anaknya bisa hidup bahagia. Kalaupun kita sebagai bapak menderita, biarkan kita menderita, yang penting anak kita bisa tidur nyenyak. Itulah pengorbanan seorang pahlawan yang bernama Pak Lanuhu. Dek, ayo tambah ilmu satu. Untuk saya ingat, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ini doa berada di surah Al-Isra. Mau doa yang lengkap? Mau? Buka surah Ibrahim ayat 41. Kita temu cari, catat baik-baik. Ibrahim, itu mau lengkap itu doa di situ. Itu lengkap doa ini di surah Ibrahim, Ibu. Kenapa? Karena semua ada apa? Neneknya, nenek, semua ada apa? Oke? Ayo sama-sama kita berdoa. Ya, bersedekah dengan doa, bersama-sama mendoakan almarhum Tomatata Tomalebdita Lanuhum bin Haji Tidang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Terkhusus ampunilah dosa dan kesalahan ayahanda kami almarhum Bapak Lanuhum bin Haji Tidang, ya Allah. Luaskan kuburnya almarhum, ya Allah. Terangi kuburnya almarhum, ya Allah. Gantikan rumahnya, tempatnya beliau di sana jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih nyaman dibanding rumahnya, tempatnya waktu beliau hidup di dunia ini, ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Allahumma la wa la ta'timna ba'dahu fir lahu wa lahu, ya Allah. Bahagiakan almarhum Lanuhum di alam kuburnya, ya Allah, sebagaimana beliau senantiasa membahagiakan anak-anaknya di waktu hidupnya. Beliau rela berkorban demi anak-anaknya. Beliau berjuang selama hidupnya hanya untuk membahagiakan anak-anaknya, keluarganya. Sekarang beliau beristirahat di alam barzah. Bahagiakan beliau, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yakumul hisab. Seluruh jamaah yang hadir malam ini, hadirkan wajah kedua orang tua kita yang masih hidup, terlebih yang sudah meninggalkan kita. Beliau butuh doa. Seandainya kita dengar orang tua kita dalam kubur, nak lo doa nggak nak? Beliau butuh doa. Apalagi ketika beliau disiksa, diazab di alam kuburnya, sementara kita tersenyum tertawa di dunia ini. Padahal beliau disiksa karena memperjuangkan kita semua, Bapak Ibu. Bahagiakan orang tua kita. Tidak akan pernah terhenti, terputus amal bakti anak-anak kepada kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Pahalanya untuk almarhum Lanuhum bin Haji Tidang. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sini atau sur malubi kung kamanghadir, inilah yang bisa sampaikan. Semoga dapat mengambil iktibar pelajaran bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan datang kepada kita semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka siapkan bekal terbaik, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tepe si bawa mitau. Hadanallahu ya aku majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.